Oke, shalom teman-teman kelas tengah. Hari ini Los Ezra yang akan mengajarkan firman Tuhan. Nah, kita sekarang mau belajar tentang beberapa orang yang dipilih untuk membantu pelayanan. Oke, kita belajar untuk bisa mendoakan mereka. Nanti kita belajar. Sekarang kita buka Alkitab kita, satu ayat saja, nanti Los akan ceritakan sedikit. Kisah para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-5. Bacakan, kita baca bersama-sama, adik-adik baca di rumah. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, siapa mereka ini? Nanti baca dari ayat pertama ya. Nah, Leso sekarang ceritakan singkat. Dulu, waktu awal-awal setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu para rasul mengajar, memberitakan Injil, maka semakin banyak orang bertobat, lalu murid-murid semakin banyak, jemaatnya semakin banyak. Nah, kalau di gereja kita, adik-adik nggak terlalu banyak kan? Kita mungkin kalau sama mama papa semuanya ke gereja ini 100-an lebih orang. Tapi waktu itu jemaat yang menjadi percaya, orang-orang menjadi percaya dan menjadi murid para rasul itu banyak sekali, bahkan ribuan banyak sekali. Nah, waktu itu rasul-rasul sibuk untuk mengajar firman Tuhan. Kenapa sibuk mengajar firman Tuhan? Karena banyak sekali. Bayangkan nih misalnya, kalau Lose Ezra misalnya, atau Lose Awi mengajar sendiri satu orang. Adik-adik ada beberapa orang, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Kadang aja kalau Lose Awi ngajar atau Lose Ezra ngajar, misalnya Lose ngajar nih, misalnya satu orang sama satu yang lain ngobrol sendiri kan, berdua. Nanti yang satu diam, yang satu ngobrol sendiri. Nah, waktu itu lebih dari itu. Waktu itu tempatnya beda-beda, rumahnya beda-beda, terus banyak orang. Nah, para rasul ini sibuk mengajar firman Tuhan. Nah, suatu kali karena rasul-rasul sibuk mengajar firman Tuhan, jadi ada satu pelayanan yang tidak bisa dikerjakan oleh para rasul. Pelayanan apa itu? Namanya pelayanan diakonia. Apa itu diakonia? Pelayanan sosial. Apa itu pelayanan sosial? Contohnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Atau kalau di zaman dulu membantu orang-orang tua yang sudah tidak punya suami, atau orang-orang tua yang mungkin ditinggal anaknya, itu ya. Kalau misalnya kalian punya kakek atau nenek yang jauh, nah seperti itu, yang sendirian. Nah, waktu itu rasul-rasul tidak bisa melayani mereka semua karena banyak sekali orang. Nah, makanya rasul-rasul mengumpulkan jemaat, terus tanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini? Kami tidak bisa terus-terusan melayani seperti ini terus. Kami harus fokus mengajarkan firman Tuhan dan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Jadi kami harus dibantu. Nah, rasul-rasul butuh bantuan, maka mereka memilih 7 orang. Di ayat yang kita baca tadi ada 7 orang. 7 orang ini namanya harus hafal ya. Nanti kalau waktu sudah ketemu lagi ibadah di gereja, nanti harus hafal 7 diaken namanya, diaken. Nanti langsung jelaskan artinya diaken. 7 orang dipilih. Yang pertama Stefanus ya, namanya mirip sama Stefani. Nah, kalau ini Stefanus satu. Pertama, kedua Filipus. 2 Filipus, 3 Prokorus, ada hanya Prokorus ya. 4 Nikanor. 5 Timon. Ya, ingat ya, Timon bukan Timun. Timon ya, Timon bukan Timun. Ke-6 Parmenas, bukan nanas. Parmenas. Ke-7 Nikolaus. Ya, ada 7 orang yang dipilih untuk menolong para rasul untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Nah, mereka ini dipilih karena apa ya? Kira-kira mereka dipilih misalnya nomor 1 Stefanus. Coba baca di ayat 5 tadi. Baca ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus.
Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Para diaken ini dipilih karena mereka beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, beriman dan dipenuhi Roh Kudus karena mereka sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Dan mereka lebih dewasa secara rohani. Nah, contohnya Stefanus ini penuh iman dan Roh Kudus. Ingat ya, siapa itu Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus adalah Allah. Ya, Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak yaitu Yesus Kristus adalah Allah, Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Ini dinamakan Tritunggal. Ingat ya, ini dinamakan Tritunggal. Nah, Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Ini Tritunggal. Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Allah sehingga dia dengan sungguh-sungguh melayani. Nanti adik-adik baca sendiri di ayat-ayat selanjutnya, lalu di pasal 7 atau sampai pasal 8 kalau bisa. Nanti Stefanus itu juga bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka membantu pelayanan para rasul. Nah, di zaman itu karena banyak sekali orang, maka mereka dibagi-bagi tugasnya, ya. Nah, kalau di gereja kita ada juga orang-orang yang dipilih untuk membantu pelayanan jemaat. Tahu nggak siapa? Mereka juga diaken, disebut diaken. Tahu nggak siapa? Contohnya papanya Stefani, maksud Jonathan, ya, sebagai diaken. Lalu mamanya Karisa dan Kalista sebagai diaken. Terus Lose Jenny sebagai diaken. Siapa lagi? Lose Basik sebagai diaken. Siapa lagi? Lose Arizona sebagai diaken. Terus Opa Eko juga sebagai diaken. Dulu papanya Nathan dulu juga jadi diaken. Nah, diaken ini membantu Lose Ezra, Lose Andi dalam melayani jemaat. Misalnya mereka membantu ketika misalnya ada jemaat yang sakit, lalu membesuk, menjenguk mereka, lalu mendoakan, karena Musa Andi dan Lose Ezra mempersiapkan firman Tuhan. Salah satunya seperti ini, mempersiapkan firman Tuhan untuk adik-adik, atau Musa Andi mempersiapkan firman Tuhan untuk orang tua atau untuk ibadah waktu ibadah umum. Nah, jadi para diaken ini dipilih untuk menolong, membantu pelayanan Musa Andi, Lose Ezra. Nah, supaya apa? Supaya ada pelayanannya tidak terhambat. Ya, ada pembagian tugas. Misalnya adik-adik di sekolah diberikan tugas kelompok. Lalu kenapa? Supaya tidak mengerjakan sendiri dan kesulitan. Jadi ada kerjasama tim, gitu ya. Nah, diaken ini kita harus tolong mereka, bantu mereka di dalam doa. Nah, kita hari ini belajar untuk mendoakan mereka, orang-orang yang dipilih sebagai diaken yang melayani jemaat. Pagi ya, langsung sebutkan ada Lose Jonathan, ada Lose Jenny, ada Lose Ervina, ada Lose Basik, ada Lose Arizona, ada Opa Eko. Ya, semua membantu melayani jemaat. Kita pertama harus berdoa untuk mereka, untuk memberi dukungan, mendoakan mereka supaya mereka terus diberikan hikmat, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka boleh menolong pelayanan di gereja kita, termasuk menolong adik-adik juga dalam mempersiapkan firman Tuhan. Kan sebagian diaken kan mengajar juga. Nah, yang kedua, kita harus ingat bahwa mereka dipakai oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Allah dan kuasanya supaya mereka bisa menolong kita, membantu kita dalam kita bersama-sama melayani Tuhan. Nah, nanti ketika sudah besar dan dewasa, adik-adik juga boleh melayani Tuhan sebagai diaken. Ya, dengan talenta yang Tuhan berikan, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari. Nah, semua bisa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar untuk mendoakan lose-lose yang jadi diaken, ya. Lalu yang kedua, kita ada ayat hafalan dari Roma 1 ayat 16a. Dari Roma pasal 1 ayat 16a. Begini firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hari ini kita belajar untuk mendoakan para diaken. Nah, jangan lupa juga mendoakan para misionaris. Siapa itu misionaris? Seperti Stefanus. Nanti adik-adik baca ya di pasal 7 dan 8. Mereka yang memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang jauh, misalnya ke Papua, ke Afrika, ke pedalaman Kalimantan. Mereka yang memberitakan firman Tuhan ke sana, membawa berita Injil ke sana bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus mendoakan mereka karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Adik-adik ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mendengar Injil, maka dan adik-adik percaya, maka adik-adik akan diselamatkan. Nah, kita harus mendukung dalam doa orang-orang yang bekerja keras untuk memberitakan Injil dan melayani Tuhan di dalam jemaat, dalam gereja. Ingat ya, kita belajar berdoa. Nanti setelah video ini selesai, adik-adik harus belajar berdoa. Yang pertama, untuk diaken di gereja kita. Tadi sudah sebutkan namanya ya. Nanti kalau lupa boleh diulang lagi atau tanya kepada orang tua. Yang kedua, berdoa bagi para misionaris, mereka yang memberitakan Injil. Yang ketiga, bersyukur atas anugerah Allah karena kita sudah mendengar Injil, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kita bersyukur karena kita boleh dibantu dalam pelayanan di gereja ini oleh para diaken yang sudah langsung sebutkan tadi. Selamat berdoa untuk para diaken. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.